SIMA UI tahun 2019 tentang makromolekul. Polietilena tereftalat merupakan polimer yang sering digunakan sebagai serat pakaian atau botol produk minuman. Rumus umum PET adalah sebagai berikut. Maka monomer penyusun dakron memiliki struktur. Untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan cara analisis, yaitu kita harus tahu dulu pembentukan polimer itu ada dua ya, yaitu yang pertama adalah polimerisasi adisi, yaitu penggabungan monomer yang memiliki ikatan rangkap. Kemudian yang kedua itu adalah polimerisasi kondensasi, yaitu penggabungan monomer yang memiliki gugus fungsi disertai dengan pelepasan molekul kecil. Nah, pada polimerisasi adisi ini kita contohkan adalah polistirena ya. Strukturnya adalah ini C, kemudian ini H, ini benzen, terus ini CHH gini ya. Nah, ini N ya. Nah, N ini menunjukkan rantai yang panjang ya. Untuk polimer dari polistirena ini terbentuk dari monomer stirena ya. Strukturnya yaitu ini benzen, kemudian ini ada ikatan rangkap gini ya, CH2, ini H. Senyawa dari stirena kan punya molekul-molekul yang banyak ya. Nah, molekul-molekul yang banyak itu akan saling bereaksi membentuk polistirena ya, dimana polimerisasinya adalah polimerisasi adisi atau pemutusan ikatan rangkap ya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu yaitu polimerisasi kondensasi. Contohnya itu adalah bakelit. Nah, bakelit itu punya struktur yaitu ini benzen, kemudian ini OH, ini CHH ya. Nah, ini kemudian N ya. Nah, untuk bakelit ini itu terdiri dari monomer yaitu fenol dan formaldehid ya. Di sini ada O, terus ini H, ini H. Nah, untuk polimerisasi kondensasi pada bakelit ini kalau kita lihat O yang ikatan rangkap ini sudah tidak ada ya dalam polimernya. O yang ini itu akan bereaksi dengan hidrogen dalam benzen membentuk molekul kecil yaitu H2O ya. Sesuai dengan pengertiannya dari polimerisasi kondensasi di mana terjadi pelepasan molekul kecil ya. Nah, molekul kecil di sini adalah H2O. Nah, kemudian kita harus tahu cara membedakan polimerisasi adisi dan kondensasi itu bagaimana. Nah, kita lihat aja dari ujung ke ujungnya saja ya. Dari ujung kanan ini ada C, kemudian yang di kiri ada C ya. Yang mana CC-nya itu masih ada mengikat hidrogen ya di antaranya. Kalau misalkan masih ada yang mengikat hidrogen seperti ini, artinya nanti bisa terbentuk ikatan rangkap gitu ya. Artinya monomernya itu memiliki ikatan rangkap gitu ya. Kemudian kalau yang kondensasi, kalau kita lihat di sini yang kanan C-nya itu ada hidrogen ya, namun yang di kiri itu tidak ada hidrogen ya. Maka dari itu kita dapat membedakan ya antara polimer adisi dan kondensasi dengan mudah ya. Nah, selain itu untuk polimer adisi umumnya monomernya itu ada satu jenis, sedangkan yang polimer kondensasi ada dua jenis ya, seperti halnya contohnya ini. Ini kan satu jenis, ini ada dua jenis. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam soal. Di sini kalau kita lihat dari ujung ke ujungnya, ini ada C, kemudian ada O. Ini sudah pasti beda ya ujungnya, sehingga tidak dapat terjadi ikatan rangkap gitu ya.
maka polimerisasi yang mungkin adalah polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi kondensasi ini berhubungan dengan gugus fungsi ya, dimana pemotongan atau pemutusan ikatan agar didapatkan monomer-monomernya itu pada gugus fungsinya sendiri gitu ya. Nah, kita pakai acuan pada gugus fungsi yang COO ini ya, dimana kita potong pada O-nya ini. Nah, berarti yang kanannya ini kita juga potong dari O-nya ini dengan C ya, dimana nanti kita dapatkan struktur anion dan kationnya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian kita tentukan anion atau kationnya ya. Dari pemutusan O dengan C ini, kita bisa tahu mana yang anion atau yang kation. Itu dari sifat keelektronegativitasnya. Manakah yang paling besar sifat dari keelektronegativitas antara O dan C? Sudah pasti adalah O ya, dimana sifat dari keelektronegativitas itu adalah cenderungan menarik elektron ya. Maka O ini akan kaya elektron, sehingga ionnya adalah ion negatif. Nah, sama halnya yang di kiri juga, itu ionnya adalah negatif. Kemudian yang kanan, untuk C-nya, karena sudah ditarik elektronnya, jadinya positif ya. Terus yang kanan juga positif. Untuk melengkapi strukturnya, akan bereaksi dengan kation ya, pada monomer yang pertama ini. Yang akan bereaksi dengan kation yaitu H+, atau kation yang lain ya, tergantung monomer yang akan digunakan gitu ya. Tetapi yang mungkin adalah H+ ya di sini. Nanti akan membentuk asam karboksilat. CH2 di sini sebagai kation maka akan bereaksi dengan anion. Nah, anion ini bisa jadi OH-, kemudian Cl-, atau Br-. Nah, ini tergantung yang mana yang mudah digunakan untuk bereaksi ya. Nah, kita cocokkan saja pada jawabannya ya. Untuk yang pertama, monomernya itu sudah jelas ya. Di sini akan bereaksi dengan H+ membentuk asam karboksilat ya. Nah, A ini mungkin terjadi, kemudian yang B ini mungkin terjadi, kemudian yang C ini juga mungkin. Nah, yang D ini bukan ya, karena reaksi kondensasi itu akan melibatkan dua molekul yang berbeda ya. Ini salah ya. Yang E ini juga salah ya, harusnya yang terpotong itu dari O- nya. Yang mungkin adalah A, B, dan C ya. Untuk yang A ini tidak mungkin ya, karena di situ adalah positif-positif. Untuk ikatan rangkap ini terjadi pada reaksi adisi ya. Kemudian yang antara B dan C ya, di sini ada NH2, kemudian OH, ada OH. Nah, untuk NH2 sendiri itu sukar ya dalam pembentukan yang positif seperti ini ya. Akan lebih mudah jika misalkan strukturnya adalah CH2 terus di sini ada NH gini ya. Ini negatif gini ya. Kemudian ini misalkan CH3 ya. Negatif NH negatif ini akan bereaksi dengan H positif. Itu akan lebih mudah ya membentuk NH2. Nah, kalau yang positif ini akan lebih mudah dimasuki dengan OH- atau Cl- atau Br- gitu ya. Nah, berarti yang paling benar adalah yang C ya. Nah, sebenarnya kalau kalian sering membaca, kalian bisa tahu langsung ya, untuk monomer dari penyusun dakron itu adalah asam tereftalat dan etadiol ya. Nah, itu tadi ya. Berarti kita bisa gunakan cara analisis ya apabila kalian tidak tahu atau lupa dalam struktur monomer-monomernya ya. Apabila ada yang didiskusikan, mohon tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai konten ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.